Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah biidnillahi wa bi'aunillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini. Wa nas'alullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan pada kita pertolongannya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir kajian kita ini, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir. Kita masih di surah Al-Fajr ya. Sekarang masuk ke ayat yang kelima ya. Kita masuk ayat yang kelima. 15 ya? Oh iya 15, maaf ya. Sahih ya, ayat ke-15 sekarang ya. Baik, kita baca ayatnya plus langsung kita terjemahkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Iya. Di ayat yang 15 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal insanu, fa ya, maka ya, amma ya, adapun
Amma itu adapun. Al-insan yaitu manusia. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia itu idza artinya apabila ya. Mabtalahu ya, ibtala itu artinya mengujinya. Ya, apabila mengujinya, siapa? Rabbuhu, Tuhannya, yaitu Allah. Fa'akromahu, ya, lalu dia memuliakannya. Fa'akromahu itu memuliakannya. Wa na'amahu, ya, dan ya diberinya kesenangan. Fayaqulu, maka orang tadi, manusia tadi akan mengatakan Robbi akroman ya. Maka dia berkata Robbi, Tuhanku itu akroman ya, telah memuliakanku. Ya, jadi manusia itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian manusia itu terkadang salah memahaminya ya. Di sini Allah mengingatkan ya, kebanyakan ya manusia, banyak orang salah paham. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu diberi oleh Allah kelebihan dari dunia ya, harta apa ataupun apa berupa dunia, maka dia manusia tersebut, orang tersebut akan mengatakan berarti Allah ya telah memuliakanku ya. Makanya betul ya, di sebagian manusia itu mindsetnya atau pola pikirnya, atau kalau bahasa akademis itu world view-nya ya, cara pandangnya, pola pikirnya, bahwasannya kalau manusia itu ya melimpah hartanya, banyak uangnya, berarti pertanda Allah itu memuliakannya ya. Jadi kalau ukuran orang itu dimuliakan Allah itu apa? Kalau banyak hartanya, alias kaya gitu ya. Alias kalau dikayakan oleh Allah berarti Allah memuliakan itu. Apakah seperti itu? Nah, jadi yang pertama begitu ya. Jadi kalau Allah ngasih harta, menjadikan manusia atau seseorang itu kaya, dia beranggapannya apa? Berarti Allah memuliakanku. Robbi akroman, berarti Tuhanku memuliakanku ya. Kemudian di ayat 16-nya ya, kita nanti maksudnya seperti apa. Ini bagus sekali ya, jadi karena berpengaruh ya, ayat ini mengingatkan kita agar kita jangan sampai salah pola pikir ya, pemahaman atau cara pandang kita terhadap kekayaan, terhadap dunia. Ya, di ayat berikutnya berarti ke-16, ini baca biar kita memahami ayat 15 dan 16 kaitannya. Ya, ayat yang 16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul
fayaqulu rabbi ahanan. Iya, yang tadi 15 kan apa? Robbi akroman ya. Tuhanku memuliakan. Di ayat yang ini Robbi ahanan. Nah, ada dua, ini penting nih di garis bawahi. Kata Allah wa amma wa dan ya, amma adapun idza apabila ibtalahu ya, Allah mengujinya, menguji manusia tadi. Faqadara alaihi ya, lalu dibatasi ya, dibatasi takdirnya itu rizqohu ya, rizkinya dibatasi sedikit ya, dikasih rizkinya sedikit atau dimiskinkan lah ya. Kalau tadi kan dikayakan, kalau manusia itu kaya berarti dia bilangnya apa? Robbi akroman, berarti Tuhanku memuliakan saya. Allah itu berarti menyayangi saya, Allah itu senang ke saya karena saya kaya. Begitu, ini yang pertama di ayat 15 tadi. Nah, di ayat yang ke-16, apabila manusia itu ya disedikitkan rizkinya atau dimiskinkan, kan ada kaya ada miskin ya, maka dia akan mengatakan apa? Robbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Hanan itu, ahana itu menghinakanku. Allah itu berarti nggak seneng ke aku karena saya miskin gitu. Jadi patokan ya, ini salah paham ya, ini salah paham, ini salah memahami ya kehidupan ya. Jadi ukuran ya Allah memuliakan dan menghinakan seseorang dilihat dari apa tadi? Harta atau dunia. Apakah seperti itu? Nah, dibantah di ayat berikutnya kata Allah. Nah, ini kala, enggak begitu kata Allah. Sekali-kali tidak. Ya. Sekali-kali tidak ya. Jadi Allah bantah kala ya. Jadi ini salah ya persepsinya. Yang perlu kita benahi, yang kita luruskan ya. Ukuran seseorang itu dimuliakan oleh Allah yaitu dilihat dari apanya Pak? Ketakwaannya ya. Jadi ukuran ya seseorang dimuliakan oleh Allah itu bukan dari segi dunia atau harta, tapi ketakwaannya ya. Jadi bukan orang kaya berarti dia dicintai Allah, belum tentu ya. Orang yang miskin berarti dibenci Allah, belum tentu ya. Nah, ini perlu kita luruskan karena ini banyak ya di antara umat manusia ya memahaminya seperti itu. Ukuran kesuksesan seorang hartanya, dunianya ya. Ini yang perlu kita luruskan karena kan kita ini ingin beramal seperti amalannya para nabi dan rasul, termasuk rasul kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama yaitu hidupnya berbasis FLB, hidup mereka itu berbasis FLB. Jadi para nabi dan rasul ya, termasuk Rasulullah SAW ya, dan para ulama ya, sahabat tabiin, atbaut tabiin ya, para ulama itu mereka ya hidupnya berbasis FLB. Jadi amalannya itu konsepnya atau moto hidupnya ya. FF itu apa? Filah itu yaitu beramal dengan ilmu. Itu filah. Kan di jalan Allah artinya. Yang dimaksud di jalan Allah itu dia hidupnya itu pasti beramalnya dengan ilmu. Ya. Siap
mengikuti bimbingan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Itu filah. Jadi berkata, berbuat, ada landasan, ada ilmunya. Seperti pernyataan tadi juga nggak berani ya. Jadi kita jangan sampai salah mengucapkan, salah menyampaikan, atau salah memahami bahwasannya ya, ukuran seseorang itu dimuliakan dan dihinakan oleh Allah bukan dari segi dunia, dari harta, bukan. Tapi tadi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu dalilnya ya. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling akramakum ya, yang paling dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia ya, di sisi Allah adalah atqakum ya, yaitu orang yang paling bertakwa ya. Jadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang paling bertakwa. Ya, takwa itu artinya dia senantiasa menjaga dirinya ya, atau menghalangi dirinya dari dengan neraka ya. Jadi hati-hati membentengi ya, membentengi dirinya, menjaga dirinya, dan berarti hati-hati ya bagaimana ya amalannya itu tidak salah. Jadi berarti kita hidup itu harus memastikan apakah amalan kita itu berjalan dengan ilmu atau berjalan dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Nah ini coba kita pastikan ya, karena sayang ya hidup kita sekali, kemudian nanti kalau udah meninggal kita pasti nyesel, pasti itu ya, kenapa dulu ya saya hidupnya asal-asalan gitu ya, tidak mau ya hidupnya di atas filah gitu ya. Filah itu tadi beramal dengan ilmu ya. Berarti nuntut ilmu berarti penting nggak Pak? Sangat penting ya Bu ya. Jadi nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini ketika Allah memberi hidayah ke kita mencintai ilmu. Karena bagaimana kita bisa beramal kalau tidak berilmu. Makanya kita kan di sholat ya, kita sering sholat baca surah Al-Fatihah. Di antaranya kan kita minta ke Allah itu jangan sampai kita itu maghdub. Maghdub itu apa? Dibenci. Orang yang dibenci itu siapa? Yaitu orang yang punya ya ilmu tapi tidak diamalin. Ya, ada kan orang yang punya ilmu, ilmunya banyak, tapi cuman sekedar kognitif, pengetahuan, ya hanya sekedar teori, tapi tidak diamalin. Nah itu maghdub, Allah benci. Ya, nah kita pastikan kita ngaji ini untuk apa niatnya? Jangan sampai sekedar wawasan, ya pengetahuan. Nah ini berarti kita luruskan niat kita kalau ngaji itu bukan untuk pengetahuan saja, tapi untuk diamalkan. Diamalkan, nanti disebarkan ya ke orang. Karena hidup ini perjuangan. Bagaimana kita bisa ya menjadi orang yang dicintai Allah dan ngajak orang agar orang-orang pun dicintai sama Allah. Itulah perjuangan ya. Jadi kita ingin sukses sama-sama, masuk surga bareng-bareng gitu ya, tidak sendirian ya. Nah ini. Ya. Nah ini persepsi, jadi ini pun berkaitan nanti pengaruh, ya, pengaruh. Kan seseorang itu dituntut oleh Allah, termasuk beramal dengan ilmu tadi, ya. Kan yang pertama ada orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Berarti itu maghdub. Allah murka, Allah benci, Allah nggak suka. Yang kedua ada dolin. Dolin itu apa? Orang yang sesat. Orang yang sesat itu seperti apa? Yaitu beramal tanpa
ilmu. Al-amal bidunil ilm, ya. Beramal tapi enggak dengan ilmu, ya. Makanya Islam ini dinul ilmi wal amal. Islam adalah agama ilmu dan amal, ya. Jadi filah itu gitu ya Pak ya. Sekarang kita pastikan hidupnya sudah filah belum? Filah itu apa? Segala aspek kehidupan kita itu ada ilmunya. Yang dimaksud ilmu di sini, kata para ulama, ilmu itu adalah, berarti kita kalau beramal harus ke sini nih, ke ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah. Berarti hidup kita itu ada wahyunya. Kenapa kamu bikin pesantren? Intan surullah yansurkum. Dalilnya itu. Jika engkau menolong Allah, pasti Allah menolongmu. Saya bikin ini untuk mencerdaskan umat manusia agar bertakwa kepada Allah, agar memiliki berakhlakul karimah gitu. Nah, berarti betul ya, karena mengamalkan ayat tadi, ya, hidupnya itu berjuang di jalan Allah, ya, bagaimana umat manusia itu kembali kepada Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Jadi filah ini beramal dengan ilmu, alias apa maksudnya? Yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Jadi kita pastikan kehidupan kita itu sudah meneladani rasul belum? Itu filah, ya. Dalam belajar, ya, dalam sholat ibadah gitu, dalam mengaji, ya. Rasulullah itu kan kalau belajar semangat ke malaikat Jibril, ya. Tiap Ramadan setoran Qurannya, masya Allah, menjaga hafalan, sholatnya aja lama, ya. Jadi bagaimana beliau itu bukan sekedar teori, ya, nyampein ke orang, ngajak, tapi beliau sendiri luar biasa, ya. Beliau teladan yang luar biasa gitu, qudwah, ya. Nah, jadi ini konsep yang sangat penting nih di surah Al-Fajr, ya. Jadi pendidikan yang betul, yang lurus, ya, bukan dilihat dari dunia, ya. Kalau ukurannya dunia kan berarti Firaun sukses. Firaun itu kan raja gitu ya. Kemudian hartanya melimpah, pasukannya banyak, ya. Korun berarti sukses. Kalau ukurannya materi. Soalnya kan banyak di antara kita ini kan nyekolahin anak, tujuannya apa kok? Biar masa depan cerah. Tapi yang dimaksud masa depan cerah itu apa? Dunianya, dunia, ya. Nah, inilah yang perlu kita benahi, kita lurusi, kita sebagai orang tua. Jadi bagaimana anak kita, cucu kita, ya, sukses itu bukan sekedar di dunia, tapi bagaimana juga sukses akhiratnya. Ya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Bagaimana generasi setelah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini PR kita nih Pak ya. Sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal, mari kita sama-sama bagaimana orang-orang setelah kita. Ya, ini yang harus kita sama-sama Pak. Kita kerjasama, saling tolong menolong. Bagaimana setelah kita meninggal ada yang lanjutkan dakwah. Ada yang ngingetin umat manusia agar hanya beribadah ke Allah saja. Ini siapa nih generasi setelah kita nih Pak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini mari kita berenung, ya. Karena gini Pak, nanti di ayat berikutnya kita akan bahas betapa ruginya dan menyesalnya manusia ketika setelah dia meninggal dunia. Ini nih di ayat berikutnya nanti Pak, nanti akan disinggung oleh Allah. Ya, banyak orang-orang yang nyesel, ya, karena hidupnya tadi itu tidak filah. Filah itu tadi apa Pak? Tidak beramal dengan ilmu, ya. Tidak beramal dengan ilmu, ya. Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, yaitu firman Allah, wa qala Rasul, yaitu sabda Rasul, berarti Quran hadis, wa qala sahabah, dan juga perkataan para sahabat atau para ulama. Karena ulama itu al ulama'u warasatul
Anbiya. Ya, para ulama itu pewaris Nabi. Maka kita harus senang, harus bangga, harus gembira kalau kenal ulama atau murid-muridnya ulama. Nah, ini tugas kita, ya. Jangan sampai kita hidup nggak mencari mereka. Mereka itu orang terdekatnya Allah, ya, orang-orang yang berjuang hidupnya. Ya, maka kita berdoa agar bisa dekat sama ulama. Dan termasuk saya ya termotivasi kenapa saya belajar bahasa Arab, Pak. Masya Allah saya ngerasain sendiri ya. Karena saya ini ingin punya teman ulama. Makanya saya belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ya ulama itu pasti perhatian dan bisa bahasa Arab. Dan ulama banyak. Nah, saya ingin punya teman ulama di belahan dunia. Ya, di Mekah siapa ulamanya, di Madinah siapa. Karena enak Pak, nikmat punya kenalan dengan para ulama. Ya. Jadi kita akan sering dinasehati Pak, kalau dekat sama ulama. Dinasehatin, diingetin, kita bisa belajar. Ya. Makanya saya semangat belajar bahasa Arab. Ya Bapak Ibu kalau ya ini coba mudah-mudahan putra putrinya, cucunya biar dari kecil diajarkan atau biar belajar bahasa Arab, biar dekat sama ulama gitu ya, biar karena ilmu ini warisan turun temurun dari Rasul, sahabat, tabiin, ya, atba'ut tabiin sampai hari kiamat ya. Jangan sampai kita hidup ya tapi tadi tidak di atas ilmu ya, akhirnya terperosok salah langkah, salah jalan. Ya, karena tadi ya beramal dengan hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Karena syaitan itu kan seneng manusia itu jahil. Ya, seneng manusia itu kalau beramal nggak usah pakai ilmu lah, gitu ya. Yang penting beramal gitu. Nah, padahal itu kita sering baca di surah Al-Fatihah itu dolin, orang yang tersesat. Ya, karena bagaimana bisa beramal kalau tahu ilmu? Dunia aja kan butuh ilmu. Kata Imam Syafi'i kan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Ya, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Ya. Siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, harus punya ilmu. Nah, Islam itu ya pecinta ilmu, pecinta amal, ya, teori dan praktek, ya, teori dan praktek. Ya, kita juga mari kita niatin ya belajar, ya, nuntut ilmu. Kita bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dibantah ya Pak, tadi salah paham kata Allah di ayat berikutnya nih. Jadi orang kalau kaya, dia bilangnya apa tadi Pak? Robbi akroman. Itu, Tuhanku memuliakanku, Tuhanku mengangkatku, Tuhanku sayang kepadaku. Tapi kalau miskin, orang itu bilang apa tadi Pak? Robbi ahanan. Tuhanku menghinaku, menghinakanku. Coba, Tuhanku menghinakanku. Ya. Nah, ini salah. Allah bantah di ayat berapa Bu? Dibantah di ayat ke-17. Nah, ini baca kata Allah gini. Kalla, ya sama-sama. Kalla balla tukrimunal yatim. Iya. Apa artinya kalla, Bu? Sekali-kali tidak kalla. Kata Allah enggak, bukan gitu. Salah paham tuh. Nah, makanya tadi orang yang hidupnya villa, pemikirannya nggak kayak gitu. Pemikirannya salah, cara pandangnya salah. Ya. Ukuran orang dicintai, ya, dimuliakan dan dihinakan oleh Allah bukan dari segi harta, bukan dari segi kekayaan. Ya, ya lihat Rasulullah. Coba Bapak Ibu pelajari Rasulullah itu kasurnya kayak gimana. Dengan kasur kita bedain. Kita coba bandingkan. Ya. Rasulullah itu sederhana, senang sederhana. Kalau beliau mau kaya bisa. Para sahabat banyak orang-orang kaya.
ya. Tapi Rasulullah hidupnya senang sederhana, lebih senang sederhana. Kalau mau beliau milih kaya bisa, ya. Kalau mau, tapi beliau mengajarkan umatnya, bangsa, negara, manusia, keluarga yang sukses adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Itu ya, Rasulullah itu seperti itu konsepnya. Ya, itulah ukuran kehebatan peradaban yang paling sukses, ya. Ya, jadi coba Bapak, kan kalau orang yang bertakwa itu akan nantinya jujur, betul gak hidupnya? Jujur, gak bakalan mendolimi orang. Ya. Ya, kenapa banyak ya orang yang cerdas tapi mendolimi orang? Nah, karena itu kan akhirnya korupsi gitu ya. Ya karena tadi ya lemahnya iman, apalagi ya orang, kata Nabi juga kan, fitnah yang paling berat itu diantaranya fitnatul mal, fitnah harta, ya. Fitnah harta. Banyak orang tergoda. Makanya kalau iman kita lemah gimana nanti? Ya. Mungkin ketika sederhana masih kuat imannya, diangkat jadi pejabat, diangkat jadi ketua, uangnya melimpah, baru di situ tergiur ya. Makanya inilah perlunya kita belajar agama, ya. Kemudian kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita tetap amanah, jujur, ya, dan kita tidak terjebak ya oleh perangkap godaan syaitan. Ya. Nah ini kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, bala tukrimunal yatim. Dia akhirnya apa Pak? Karena salah pemahaman tadi, ya. Akhirnya la tukrimunal yatim. Kamu manusia, kalian itu la tukrimunal yatim. Akhirnya tidak tukrimun, ya, memuliakan anak yatim. Nah, jadi Islam itu sangat perhatian ke anak ya yatim. Kenapa tadi ada orang-orang yang nggak perhatian ke anak yatim? Ya tadi karena salah. Kalau saya kaya, terus kekayaan saya keluarkan untuk bantu anak yatim, ya, maka nanti saya kuatin miskin. Kan ada orang yang gitu ya. Ya. Padahal ciri orang yang bertakwa itu apa? Di ayat surah Al-Baqarah kan, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, berarti ciri orang bertakwa itu yunfikun, gemar berinfak. Jadi mengeluarkan sebagian hartanya, ya, menginfakkan ya sebagian hartanya. Nah ini diantaranya gemar berinfak. Kenapa? Karena harta yang terbaik itu nikmal mal lil rajulis sholih. Ya, nikmal mal, sebaik-baiknya harta, yaitu harta itu lil rajulis sholih, kalau dimiliki oleh orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau orang yang soleh, dia kaya, pasti rajin sedekah, bangun masjid, pesantren dibantu. Wah, jadi hartanya itu digunakan untuk membantu, ya, membantu umat, ya, agar mereka bahagia bukan sekedar di dunia tapi di akhirat, ya, dibantu ya. Makanya kalau zaman dahulu Pak, kalau zaman dahulu orang-orang kaya itu biasanya ngebantu para penuntut ilmu, ya. Ulama-ulama itu kadang-kadang mereka fokus. Makanya para ulama itu ada yang dia itu nggak kerja, tapi ada yang nanggung Pak, sehingga fokus. Sekarang kan kasihan ya ulama nyari nafkah, mikirin ini, jadi kurang fokus. Nah ini juga bagus nih Pak. Jadi orang kaya itu bantu para ulama biar mereka fokus. Ya ini ada ulama bagus nih, imannya bagus, akhlaknya bagus, bantu biar fokus dakwahnya.
ya, biar fokus dakwahnya. Nah, inilah kita perlu kerjasama seperti ini, ya. Mudah-mudahan lahir di zaman kita nih ada generasi kayak ya Utsman, ya. Utsman kayak Abu Bakar. Abu Bakar dulu ketika perang Tabuk menyedekahkan berapa Pak hartanya? Semua hartanya ketika perang Tabuk, ya. Kemudian Umar setengah hartanya disedekahkan untuk perjuangan. Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian ada sahabat yang miskin, ya, yang termiskin, bahkan dia saya lupa itu berapa, saking nggak punyanya tapi pingin sedekah untuk membantu, ya, perjuangan Rasulullah SAW, sampai apa ya, berapa kurma gitu, sedikit dia sedekah. Nah, ada orang-orang munafik. Nah, orang munafik apa kerjaannya? Menghina mereka itu, menghina kepada orang yang mensedekahkan, ya, dengan sedekah yang banyak. Katanya sayang hartanya disedekahin. Terus ngehina juga orang yang sedikit sedekahnya, ke orang sudah nggak punya masih sedekah. Ya, orang munafik seperti itu, Pak. Ya, jadi pikirannya apa? Dunia tadi. Padahal, ya, kalau orang yang tadi, ya, kalau orang yang bertakwa itu justru dia hidupnya itu beramal dengan ilmu. Artinya tahu harta ini, ya, dibagi-bagi, ya. Ada untuk nanti tabungan, kan kita butuh tabungan akhirat, ya Pak. Ya, kita harus dari sekarang, ya, menabung, ya, nabung untuk akhirat. Ya, itu sedekah, infak, ya. Dan infak yang terbaik, infak yang paling bagus, ya, infak yang dirahasiakan. Jadi kita ada amalan, coba Bapak rasakan, Ibu rasakan. Sedekah tapi nggak ada yang tahu, cukup Allah yang tahu. Ya, seperti masukin keropak ini bagus nih Pak. Nggak besar, berapa aja lah. Kita punyanya berapa, masukin untuk masjid. Tapi nggak ada yang tahu, tengok kanan kiri. Kalau nggak ada yang lihat, masukin. Itu nikmatnya luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. Ya. Shadaqatus sir, ya, sedekah yang dirahasiakan. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, ya, ayat yang ke-18, ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Iya. Kemudian ini juga, ini jadi Allah mengingatkan kita tadi, ya, jangan sampai kita salah memahami, ya, bahwasannya ukuran atau standar gitu, ya, standar orang dimuliakan dan dihinakan oleh Allah bukan dari dunianya, bukan dari kekayaannya, bukan, ya. Karena kalau tadi memahaminya orang dimuliakan oleh Allah itu dilihat dari kekayaan, ya, nyatanya, ya, akhirnya apa? Tadi, ya, tidak memberi makan ke anak yatim, tidak perhatian kepada anak yatim. Padahal, ya, Nabi itu di dalam hadisnya kata beliau apa? Ana wakafilul yatim kahatain fil jannah. Ini kan luar biasa hadisnya nih Pak. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim di surganya akan seperti ini, deket. Nah, jadi sekarang kalau kita pingin deket Rasul, deket Nabi, tugas kita di sini ada anak yatim, ya Pak, ya Bu, perhatian. Karena kata Nabi, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surganya akan deket seperti ini, kata Nabi. Jadi Nabi ngasih isyarat, kahatain, seperti ini. Ya. Berarti kalau gini deket ya Pak Bu, ya, deket. Padahal kita kan kangen, ya, belum, kita nggak ngelihat Nabi, ya, nggak ketemu Nabi, ya. Maka mudah-mudahan dari sekarang kita agendakan, kita rencanakan, mudah-mudahan nanti di akhirat deket sama
Nabi. Yaitu dengan cara apa? Sekarang kita kalau ada anak yatim jangan disia-siakan. Ya, kita tolong, kita usap kepalanya, ya, kita kasih makan. Juga yang kedua, jangan sampai Allah mengingatkan lagi di surah Al-Fajr, wala tahadduna, dan kamu tidak saling tahadun, mengajak ala ta'amil miskin, yang memberi to'am, ya, memberi makan kepada orang miskin. Nah, ya, alias ya dia menjadi orang yang kikir dan ngajak orang lain kikir, alias bakhil, pelit. Ya. Nah, ini ya akhirnya berdampak ya, kalau salah paham tadi bahwasannya kalau harta melimpah itu pertanda Allah itu memuliakan, akhirnya dia tidak mau mengeluarkan hartanya karena nanti jadi sedikit hilang, habis gitu. Akhirnya tidak menjadi orang yang dermawan, ya. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah menjadi orang yang dermawan. Dan sedekah nggak harus nunggu kaya, Pak, ya Bu ya. Oh, saya masih butuh bantuan orang, enggak, ya. Tadi ya, kalau kita sedekah misalnya ya punyanya 1.000, ya. Misalnya kalau ada 5.000 lah ya, ya 1.000-nya sedekahkan. Nah, ini Masya Allah. Ya, memberi makan, ya. Bahkan Nabi pernah ditanyakan, ayyul Islam khair? Wahai Rasul, Islam yang Muslim yang seperti apa sih? Orang Islam yang seperti apa sih yang khair, yang terbaik? Ya, yaitu kata Nabi apa, Pak? Orang yang memberi makan, yaitu kepada orang miskin. It'amut miskin, ya, ta'amul miskin. Ya, memberi makan ke orang miskin. Ya, jadi kita perlu perhatian ke anak yatim. Yang kedua siapa, Pak? Orang-orang miskin. Orang miskin itu orang yang antara pemasukan dengan pengeluaran lebih banyak pengeluaran, itu miskin. Gajinya 5 juta, tapi pengeluaran 10 juta. Nah, miskin. Ya, miskin. Jadi ukuran miskin itu Pak, ya. Hutangnya banyak. Ya. Bisa jadi ya, ada orang yang gajinya seperti itu, tapi ternyata pengeluarannya banyak. Ya. Nah, itu termasuk miskin. Ya. Kalau fakir lebih susah lagi. Makanya ada fakir miskin. Ya. Fakir itu lebih susah lagi dari miskin. Kalau miskin itu ya gaji 5 juta, pengeluarannya 7 juta, 6 juta. Ya. Kalau fakir ya bisa jadi gajinya 5 juta, pengeluarannya 10 jutaan lebih gitu. Nah, itu fakir ya. Itu fakir. Ya. Ya. Tapi hebat di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, Pak ya. Di zaman Umar, di zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, ada khalifah ya cuman memerintah 2 tahunan. Tapi masyarakatnya pada nolak zakat. Ya, di zaman khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu karena beliau itu khalifah yang sangat bertakwa, Pak. Nah, itulah kita perlu pemimpin kayak beliau. Mudah-mudahan kita punya pemimpin ya meneladani seperti Umar bin Abdul Aziz. Masyarakatnya, Pak, maju, bukan sekedar dunianya saja, karena tadi ya akhiratnya bagus, bahkan dunianya pun. Ya, saking suksesnya gitu ya, akhiratnya Masya Allah, dunianya juga. Ya, pada nolak menerima zakat. Nah, sekarang di zaman kita gimana, Pak? Ketika ada zakat, kadang-kadang yang bukan berhak pun ngaku gitu, saya gitu. Nah, ini buat muhasabah buat kita, muhasabah bahwasannya disinilah kita perlu
tadi memastikan. Jadi kita sekarang punya misi, Pak. Ini hidup yang sekali ini, pastikan diri kita di jalan yang benar atau enggak kita ini. Kita benar enggak hidup kita itu filah, beramal dengan ilmu tadi, berdasarkan bimbingan wahyu ilahi, Quran dan Sunnah. Kita sudah seperti ini belum hidup kita? Yang kedua, jangan lupa, jangan sampai salah niat. Ini juga banyak orang yang udah bagus, filahnya sudah bagus, tapi salah di yang L-nya. Kan FLB tadi ya. F-nya filah, tapi salah di L-nya. R-nya harusnya kalau orang itu beramal dengan ilmu, harusnya niatnya lillah karena Allah. Ya. Jadi belajarnya sudah bagus, ya. Beramal dengan ilmu. Tapi pastikan niatnya karena Allah enggak, atau karena pencitraan, atau karena modus, ya. Yang saya itu kalau ingat hadis Sahih Muslim itu sering khawatir gitu, Pak, ya. Karena ada orang yang secara narasi mereka itu orang-orang hebat, tapi masuk neraka, faktanya masuk neraka. Ya, yaitu Jari, kata Nabi itu. Jari itu pahlawan itu ya. Pemberani, sampai dia itu rela melepaskan nyawanya ketika berjuang. Ya, dia ngorbanin nyawanya tuh, Pak. Ya. Yang kedua alim, berilmu, orang alim. Ya. Yang ketiga qori, ahli Quran. Yang keempat jawad, ahli sedekah. Tapi kenapa mereka masuk neraka tuh, Pak? Karena salah di L-nya. L-nya itu apa? Niatnya, bukan lillah. Tapi tadi niatnya karena ingin dipuji. Ya. Niatnya karena dunia. Ya. Niatnya pengen pujian orang, ya, disanjung, ya, berarti ujub, dan bahkan bisa takabur, sombong, sombong, ya. Nas'alullah salamu wal afiyah. Nah, supaya bisa filah sama lillah, caranya gimana, Pak? Saya gimana caranya? Hidup saya ini ingin filah dan ingin niatnya juga lillah. Caranya amalin B yang terakhir. B itu apa? Billah. Kita tidak akan bisa filah dan lillah kalau nggak ngamalin billah. Billah itu apa, Pak? Melibatkan Allah. Billah dengan Allah itu artinya melibatkan Allah. Alias doa, minta tolong. Itu ngelibatin Allah. Ya Allah, ya, saya ini ingin hidup saya ini, ya, di atas ilmu, ya Allah. Saya nggak mau hidup yang singkat, pendek, tidak terasa ini, ya, mengikuti hawa nafsu, mengikuti seton, ya, langkah seton. Enggak, ya Allah. Saya ingin hidup di dunia ini di atas ilmu, ya Allah. Nah itu. Jadi kita berdoa, memohon ke Allah, minta tolong. Dan juga kita minta tolong agar ketika kita beramal dengan ilmu itu niatnya juga lurus gitu. Ya Allah, tolong ya Allah, agar yang saya lakukan semuanya karena Allah, ngajinya karena Allah, ya, sholatnya, sedekahnya, semua lillah. Ya. Jadi FLB nggak bisa dipisahkan. Jadi pastikan Bapak Ibu sekarang memastikan, ngecek sebelum kita wafat, diwafatkan oleh Allah, apakah hidup saya sudah FLB? Nah itu, ini dirubah. Apakah saya sudah FLB? Ya. FLB itu apa tadi? Filah, lillah, billah. Jadi filah itu beramal dengan ilmu, berbicara, berbuat harus dengan ilmu. Yang mau tidurnya udah pakai ilmu belum? Tidur yang benar kayak gimana? Harus belajar, nanya ke ahlinya. Kalau tidur yang benar itu seperti bimbingan Allah dan Rasul kayak gimana sih? Tidur aja dipakai ilmu, ya. Jadi ini perlu kita perhatikan kehidupan kita supaya kita nanti pas meninggal itu kita gembira, alhamdulillah gitu, senang gitu. Kenapa? Karena kita sudah memastikan. Kalau kita nggak memastikan, keburu wafat gimana? Aduh, baru adu-aduan terus nanti. Ya, nyesel gitu, maksudnya nyesel. Ya, nyesel dulu waktu kita dikasih oleh Allah rezeki panjang umur tapi disia-siakan, ya, tidak dimanfaatkan, tidak dicek hidupnya apakah sudah filah, lillah, billah, ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya
di ayat yang ke-19, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya, wa ta'kuluna, ya, dan kalian itu ta'kulun, ya, memakan. Ta'kulun itu makan, Pak. At-turasa, ya, yaitu turas, harta pusaka, ya. Aklal lama, yaitu dengan makan lama, ya, aklal lama, yaitu ketika kalian makan harta pusaka dengan cara, ya, mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Alias gimana, Pak? Ya, manusia itu kalau makan tidak memperhatikan halal haram. Itu maksudnya, Pak. Jadi, nah inilah yang dimaksud dengan kita itu harus beramal dengan ilmu. Ya. Termasuk mencari harta. Sudahkah saya mencari harta itu dengan ilmu? Nah, itu kan tadi beramal dengan ilmu, cara mendapatkan harta. Jangan sampai kita, ya, memakan dengan makanan yang haram, akhirnya jadi daging, ya. Akhirnya naudzubillah, ya. Makanya Nabi kan bilang, ya, ada orang yang dia itu udah berdoa itu udah serius lah. Tapi kata Nabi sayang. Padahal dia udah ngangkat tangan lagi safar. Terus ya Rob, ngangkat tangan sampai benar-benar khusyuk gitu doanya itu. Tapi sayang, mat'amuhu haram. Tapi dia sering makan yang haram. Wa masrabuhu haram. Minumnya juga yang haram, kata Nabi. Ya, kemudian wa ghudhiya bil haram. Ya, banyak dia itu melakukan sesuatu dengan yang haram. Bagaimana doanya mau diijabah? Nah, gitu kata Nabi. Jadi pastikan juga kita makan dan minum, mencari nafkah, ya, mencari harta itu dari jalan yang halal, itu dengan ilmu. Ya, makanya kita belajar, ya, tentang, ya, kalau kita mau jadi pembisnis berarti kita harus belajar fikih apa, Pak? Al-bai', fikhul bai', jual beli. Ya, nanti kita akan salah-salah tuh, Pak, kalau nggak tahu. Kan banyak orang yang jual belinya goror tuh, Pak. Banyak yang goror. Goror itu curang. Ya, banyak yang curang, ya, akhirnya. Kemudian, ya, akhirnya banyak yang terjatuh ke riba. Ya, ke riba. Nah, riba banyak yang nggak tahu. Ya, riba itu kayak gimana, ya. Banyak yang nggak tahu, Pak. Padahal riba itu dosanya dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan di antara dosanya ini apa? Riba itu seperti berperang melawan Allah, memerangi Allah, coba. Itu diantara ngerinya gitu, ya, dosa riba itu. Nah, ini kita perlu belajar juga tentang bab riba gitu dalam muamalah, fikih muamalah itu. Kalau kita pembisnis, ya, kalau pembisnis, ya, makanya di zaman Umar bin Khattab itu, Umar kan sering keliling, Umar bin Khattab, dan beliau memastikan di pasar-pasar, siapa yang nggak tahu jual beli, hukum jual beli, jangan di sini. Dilarang sama Umar bin Khattab. Jadi syaratnya harus jual beli, dagang itu harus punya ilmu jual beli. Ya, karena tadi kan beramal harus dengan ilmu supaya tadi keberkahan, ya. Tidak salah gitu ketika akad jual beli. Kan ada akad-akad tuh. Banyak yang kita kadang akadnya salah, akadnya, ya, bab akad. Ya. Nah, ini kita perlu belajar. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, maka mulailah dengan ilmu. Al ilmu, rumusnya, ya, Pak, Bapak Ibu dihafal. Ini rumusnya Imam Bukhari. Imam Bukhari di kitab Sahih, beliau menyatukan bab. Judulnya apa, Pak? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Apa itu artinya, Pak? Al ilmu dulu, qoblal qaul, sebelum berkata, wal amal, dan berbuat. Jadi misal kalau kita mau haji, berarti kita harus belajar tentang haji. Apa rukunnya? Ya,
rukunnya, syaratnya, sunnahnya, yang membatalkan haji apa, ya. Nah ini seperti itu. Jadi kita kalau mau bisnis belajar dulu, ya fikih muamalah, ya. Sekarang gampang Pak, tinggal kitanya mau belajar aja. Banyak metodenya, caranya, banyak yang sudah paham ini gitu ya tentang fikih muamalah gitu. Nah ini karena tadi ya Pak, kita kalau nanti di ayat berikutnya itu kita akan mengetahui bahwasanya kalau orang sudah meninggal dunia baru terasanya, lebih terasanya. Walaupun di dunia aja terasa Pak. Orang yang hidupnya FLB dengan enggak beda. Orang yang hidupnya FLB dan dia memastikan sudah FLB pasti nyaman, tenang, bahagia. Ya. Karena bagaimana enggak? Karena dia senantiasa ya perhatian kepada Allah gitu. Ya kalau orang perhatian kepada Allah pasti Allah pun memperhatikan dia. Ya kan fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku pasti aku pun ingat ya. Jadi kita perlu ya senantiasa mengingat Allah. Ya, jadi kita yang berikutnya apa pesan dari Allah Pak di surah Al-Fajr itu? Kita perlu memastikan ya kita kalau makan memastikan apakah halal atau haram gitu ya. Tidak mencampur baurkan. Kemudian di ayat berikutnya, nah ini Allah juga mengingatkan kenapa ada orang yang kikir, pelit, ya, bakhil, ya, tidak mau membantu anak yatim, orang miskin. Ini diantara sebabnya nih Pak, kata Allah. Nah di ayat kemudian kenapa orang tidak perhatian dengan halal haram? Ini sebabnya di ayat yang ke-20 sebabnya. Ya kita baca. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah ini sebabnya. Wa tuhibbuna, dan kalian itu ya mencintai, tuhibbun apa? Almal artinya harta. Kalian tuh mencintai harta benda. Hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi ini yang disebut hubul mal. Inilah orang kenapa jatuh hidupnya, salah langkah, salah jalan karena berlebihan mencintai dunia, mencintai harta. Ya. Mencintai harta berlebihan. Ya. Jadi ini yang harus kita hati-hati, dan kita harus sering baca doa ini nih Pak, karena banyak orang ya mungkin kita juga sering terjatuh ya, makanya kita harus ngamalin billah itu ngedoa, doanya ke Allah gini ya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Itu sering dibaca tuh Pak, terutama ketika sujud. Allahumma, ya Allah, la taj'al, jangan kau jadikan musibatana, musibah kami ini ya, fi dinina, dalam urusan agama kami ya, wala taj'alid dunya, dan jangan kau jadikan dunia ini akbaro hammina, sebagai cita-cita kami yang paling besar. Nah kan karena ada orang yang hidupnya itu dunia Pak, yaitu pikirannya itu uang yang dipikirkannya. Jadi dia menghamba kepada uang. Jadi siang malam yang dipikirin itu. Pikirannya gimana uang saya banyak gitu, dompet tebal gitu. Nah itu. Ini berdampak apa Pak? Ya berdampak tadi. Ya akhirnya karena mencintai harta yang berlebihan tersebut, akhirnya dia jadi bakhil. Jadi sebabnya orang itu bakhil karena sangat mencintai harta. Itu alasannya kata Allah gitu Pak. Jadi supaya kita dermawan,
berarti kita harus menyikapi harta jangan sampai berlebih. Setiap kita senang, siapa nggak senang Pak uang? Ya, semua senang uang. Tapi ya tadi harus dengan ilmu, menyikapi harta gimana yang benar sesuai ilmu. Ya, ya kita punya harta, bahkan kita itu malu ya Pak ya. Ini apalagi misalnya kayak orang kaya nih, malu harusnya. Ya, misalnya orang kaya tapi belum haji, ini harusnya malu. Ya, jangan sampai salah. Karena sebagian orang ketika ditanya, Bapak, Ibu kenapa belum haji? Belum ada panggilan. Emang mau kapan dipanggil? Ya, gimana kalau keburu meninggal? Baru kaget kalau digituin. Mikir, iya ya. Baru berpikir. Makanya ya itu karena saking cintanya ke harta sampai begitu juga. Ya. Mau haji, ya, mau umroh, itu berat gitu. Itu karena saking berlebihan mencintai dunia. Ya. Kenapa tadi Pak orang sangat mencintai dunia berlebihan? Karena nggak mengamalkan FLB tadi itu, villa, ya. Itu. Jadi saya itu sekarang ya Pak ya, kalau bisa kita jadwalin. Dan sekarang ada juga, alhamdulillah sarana banyak ya Pak. Sarana ada di antaranya yang bagus ya, banyak ustadz-ustadz seperti ya Ustadz Firanda juga ada di YouTube. Itu bagus tuh Pak. Kalau Bapak jadwalin setiap hari satu ayat saja. Satu ayat setel, buka YouTube, tafsir. Dan karena kan tadi ilmu itu qala Allah, firman Allah. Jadi Bapak kalau mau fokus ke ilmu itu, kita kembali ke Quran gitu Pak. Quran lah. Kita jangan sampai belajar ini dan itu, tapi cuek ke Quran Pak. Ya coba dijadwalin, diagendakan Bapak Ibu. Setiap hari itu kita deketin Quran, kembali ke Quran. Quran itu mukjizat yang paling besar. Kitab suci, kalamullah, firman Allah. Ya, jadi kita coba hidup kita kembali ke Quran lagi. Karena Quran itu hudal lil muttaqin. Petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ada lagi yang bagus kalau Bapak mau buka, Ustadz Abdullah Zain, baru lulus doktor. Kemarin ya baru lulus doktor beliau di PT IKI. Beliau pun di YouTube juga bagus tuh Pak. Ya Bu ya, klik aja tafsir apa surah An-Nas Ustadz Abdullah Zain. Ya. Itu bagus tuh tafsirnya beliau. Beliau dulu S1 S2-nya di Madinah. Nah, jadi beliau enak tuh ngejelasin tafsirnya. Ya, surah An-Nas gitu. Coba kita ada jadwalin. Jangan sampai kita nanti ya menyesal di kemudian hari gitu. Alias apa ketika kita tidak di dunia lagi, ya. Baru kita dulu saya kurang ke Quran. Padahal Quran itu ya kitab suci gitu, yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita cuekin. Jangan sampai kita sehari lupa dengan Quran. Ya. Kita bagaimana kita bisa membacanya, memahaminya, dan kita pun mengamalkannya, dan kita pun mendakwakan Quran. Ya, kita dakwanya dakwah Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, ya, menghidupkan. Ya. Nah ini ya supaya kita nggak kejebak tadi mencintai dunia karena obat yang paling mujarab ya Pak buat lahir batin itu Quran. Orang akan nanti cinta ke Allah tuh, akan tumbuh rasa iman itu nanti akan hidup di hati itu. Ya. Jadi akhirnya itu senang zikir, ya, senang berzikir. Ini sudah habis ya. Saya tutup dengan hadis aja ya Pak. Ini tadinya mau selesai, cuman sudah jam 6 lewat nih, Masya Allah. Udah habis ya Pak Bang. Astagfirullah. Nggak terasa ya. Allahu Akbar. Ya saya tutup. Ini ada 4 amalan nih Pak. Hadis Nabi ya. Karena kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unun. Dunia itu dilaknat oleh Allah, ya. Wa mal'unun, dan dilaknat yang di dalamnya, mafiha. Illa kecuali, nah kalau kita ingin selamat dari laknat Allah, ya, ada 4 yang harus kita amalkan. Yang pertama, ya,
illa kecuali orang yang selamat dari laknat Allah adalah zikrullah. Zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah itu selamat, Pak. Jadi ini ada 4 dicatat zikrullah. Berarti tiada hari tanpa zikir. Subhanallah. Tapi paham ya, Pak? Paham dan yakin. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala aib. Allah itu maha sempurna. Ya, subhanallah. Gitu Pak zikirnya. Terus alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kita bersyukur, nikmat hidup. Ini kita Pak harus ingat, kita masih hidup ini peluang emas buat kita. Agar kita cepat-cepat banyak taubat, cepat-cepat kita tingkatin kualitas keimanan, ketakwaan, amal kita dari segi kualitas dan kuantitas. Nah ini kita ngasih, di Allah masih ngasih peluang, maka kita alhamdulillah. Ya Allah, saya masih diberi kesempatan nih untuk memperbaiki diri. Gitu. Ya, kemudian apa? Yang kedua Pak, wama walahu. Yang kedua, yang tidak dilaknat oleh Allah itu wama walahu, yaitu orang yang melakukan berbagai kebaikan, amal soleh, amal apa saja umum. Jadi yang pertama zikrullah, yang kedua apa Pak? Melakukan amal soleh, kebaikan apa saja, sedekah, ya, kemudian apa saja yang kita bisa lakukan. Belajar gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah alim, alimun. Kita harus alim, harus menjadi orang yang berilmu. Ya, berarti bagaimana kita bisa jadi alim? Ya, ustadz, ulama gitu ya, dai, ya alimun. Ya, ini yang selamat dari laknat Allah. Yang terakhir, kalau kita belum jadi alim, ya yang keempat bisa muta'alim, pembelajar, suka belajar. Ya, jadi kalau bisa hidup kita apa Pak? Senang belajar dan senang ngajar. Belajar dakwah, ya, belajar dakwah, ya, belajar mengajar. Ini 4, ya. Ini yang selamat dari laknat Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terlebih-lebih ini kelewat ya, kebablasan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.